Jadi gini Tek ya, neuroscience itu sebetulnya ilmu yang pelajari apa sih? Fokusnya apa? Hmm. Apakah fokus ke otak Hmm. secara fisik ya, secara fisik atau mungkin ada materi lain yang dipelajari di situ? Dan sejarahnya itu gimana tuh? Monggo silahkan. Yang pertama, sains ku ya mempelajari fisik, gue, kau no, sains ku mempelajari ilmu sihir, gue kau no, ya itu. Jadi sains itu yang dia kan kalau yang dipelajari neuroscience itu adalah ilmu tentang saraf, gitu ya. Nah, saraf itu 99,9% itu ada di otak. Loh, apakah ada di luar otak itu saraf? Ada saraf tepi, saraf bola mata itu, saraf mata itu juga saraf untuk pendengaran sampai ke belakang, ya. Saraf yang di tangan, di kaki itu juga saraf, tapi 99,99% saraf itu ada di otak, itu ya selnya. Nah, yang dipelajari ya bagaimana cara kerja saraf itu, gitu ya. Nah, pada akhirnya ya karena itu sebagian besar ada di otak, ya mempelajari yang sebagian besar ya mempelajari cara kerja otak, gitu. Cara kerja otak itu tentang apa? Ya tentang kita, bagaimana kita memutuskan, bagaimana emosi kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mata, berpikir, memutuskan, itu semua adalah hasil itu. Tapi apakah neuroscience hanya mempelajari cara kerja otak seperti yang misalkan bagaimana orang berperilaku? Ya tidak, macam-macam cabang ilmu neuroscience itu ada. Anak sing rodok bulet itu ya jenenge itu adalah genetical neuroscience. Jadi neuroscience dipelajari dari genetikanya. Biyen kena opo gitu ya, sarafmu kok koyo ngono gitu ya. Terus mempelajari lagi kenapa powem itu cara kerjanya itu biyen iku nenek moyangnya powem itu ya opo gitu ya. Jadi dari genetiknya itu bisa ditrace melalui cabang yang namanya neuroscience genetik atau genetical neuroscience. Nah, neuroscience anak-anak mana? Misalkan ada yang mempelajari bagaimana manusia berpolitik, namanya politik neuroscience itu ya, politik neuropolitik. Terus ada mana misalnya bagaimana orang itu berperilaku dalam ekonomi, namanya neuroekonomi itu. Jadi wakewem itu. Nah, tapi yang namanya neuroekonomi, neuropolitik itu ada dalam satu rangkaian besar namanya neurobehavior itu. Bagaimana orang itu berperilaku, kemudian dipelajari otaknya, itu yang namanya behavior neuroscience itu ya. Neuroscience yang mempelajari perilaku, mengamati perilaku manusia lah, itu yang namanya behavior neuroscience. Nah, tapi neuroscience mulai kapan berkembang? Ya sakjane ya mulai mbuyan wem itu ya. Mulai dari dulu itu ya, dari zamane filsuf-filsuf itu sebetulnya mereka mencoba ngarang-ngarang ya, mereka-reka kira-kira apa yang difikirkan orang gitu ya. Pada dasarnya itu kan mempelajari bagaimana orang itu berperilaku. Ya, hanya saja kalau filsuf-filsuf itu ya dasarnya bukan sains, dasarnya filsafat. Filsafat itu apa? Ya ngadi-adi, ngarang-ngarang aja gitu. Misalnya Plato itu kalau Plato itu ngira-ngira di dalam tubuh kita itu ada dua elemen ya, elemen hitam dan elemen putih. Itu dia menggambarkan dua ekor kuda gitu ya. Dua ekor kuda ada dalam diri kita itu. Yang satu kuda itu mengarah ke yang negatif, yang satu mengarah positif. Nah, manusia itu, kita itu ada di tengah-tengahnya untuk mengarahkan dua kuda itu. Padahal ya gak ono sih, kok mbok goleki jaran iku ya gak ono gitu ya. Gak ono, nggak ada. Tapi itu pendekatannya Plato gitu ya. Pendekatannya Plato. Misalnya lagi pendekatannya Immanuel Kant misalnya. Immanuel Kant itu pokoknya yang rasional itu baik. Jadi itu Immanuel Kant ya. Misalnya ini Immanuel Kant. Jadi rasional gitu. Jadi pertimbangan rasional manusia itu akan bisa
memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu katanya Immanuel Kant gitu ya. Dan kebaikan itu, moral yang baik itu adalah moral yang rasional. Jadi yang namanya immoral itu bagi yang namanya Immanuel Kant itu adalah irasional gitu. Ya itu ya Immanuel Kant ya ngarang-ngarang aja, ngira-ngira. Jadi ya bagaimana ini ngira-ngira. Jadi mana perilaku manusia gitu. Terus kemudian Aristoteles ngomong soal metafisik gitu. Sebetulnya pada saat itu ya orang-orang itu tidak paham bagaimana tubuh itu bekerja. Jangankan otak, bagaimana tubuh bekerja aja mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu sel itu bagaimana gitu. Belum tahu gitu ya. Jangan ojok bayang no nenek moyang kita Plato, Aristoteles itu ngerti yang namanya cara kerja tubuh. Bahkan Aristoteles itu tidak tahu bahwa jantung itu memompa darah kemana melalui pembuluh darah, itu Aristoteles nggak tahu, belum tahu gitu, belum tahu gitu. Jadi ya wajar kalau zaman-zaman segitu itu mereka ya mempelajari manusia itu ya dikira-kira itu, kira-kira apa yang dipikir itu, terus kira-kira itu yang ada dalam dirinya itu apa gitu, ngira-ngira semua, mulai dari Plato tadi, Immanuel Kant, Sigmund Freud juga gitu. Meskipun Sigmund Freud itu juga sudah dokter ya, dia itu dokter, Sigmund Freud itu dokter, tapi yang seperti kita bicarakan kemarin, dia itu ya akhirnya terjebak dengan kepercayaan, dia meyakini atau mempercayai atau keyakinan yang percaya bahwa hipnotis itu bisa menyembuhkan orang-orang dengan gangguan jiwa, gitu, gangguan mental gitu. Nah, tapi kalau itu Sigmund Freud. Nah, tapi jangan salah loh, Sigmund Freud itu meskipun dia filsafat ya, ngarang-ngarang itu, karangannya Sigmund Freud itu dipegang dokter-dokter jiwa dan psikolog sak dunia selama 78 tahun gitu. Padahal ngarang enggak ono itu ya, ngarang lah, ngarang-ngarangnya itu. Tapi bagaimanapun juga waktu itu yang namanya pemikiran Sigmund Freud itu dianggap paling rasional ketimbang yang lain gitu ya. Meskipun terbukti salah akhirnya gitu ya, terbukti salah. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kerja otak, ya mulai paham lah cara kerja otak gitu ya. Sekitar tahun 60-an itu kita itu setelah yang namanya komputer itu ketemu, ada komputer gitu ya, tahun 50-an itu Alan Turing itu menemukan atau membuat mesin komputer itu, AI itu ya. Orang-orang mulai mikir ini, jangan-jangan otak kita itu kerjanya kayak AI gitu, kayak apa? Kayak komputer gitu. Nah, mulai dan akhirnya iya gitu. Iya, jadi komputer itu dibuat bukan meniru otak, tapi kita itu jadi tahu cara kerjanya otak setelah ada komputer gitu ya. Jangan-jangan otak itu cara kerjanya kayak komputer gitu. Nah, itu mulai tahun 60. Tapi kalau kita apa yang namanya mempelajari atau mengira-ngira bahwa perilaku kita itu ditentukan dengan otak, dengan eksperimen itu ya yang paling tua dilakukan. Nah gini, kalau dokter-dokter bedah saraf misalnya, dokter bedah saraf seperti Cushing gitu ya, Cushing itu proper bedah saraf lah ya, hebat lah orang itu. Tapi sebetulnya yang dilakukan adalah mereka udah tahu Pak, pusat bicara itu ada di area Broca gitu, tahu gitu, tahu mereka itu ya, sudah tahu. Tahun abad ke-18 itu ada area Broca, area Wernicke, pusat penglihatan di mana itu tahu. Tapi bagaimana otak itu bekerja sampai tahun 1960 itu bahkan dokter ahli bedah saraf, dokter saraf pun tidak tahu. Dokter saraf, dokter bedah saraf itu berjuang menyelamatkan misalnya supaya orang itu nggak mati kalau kena tumor, kalau stroke gimana caranya nolong gitu. Tapi cara kerja otak, bagaimana otak itu menghasilkan emosi, bagaimana otak menghasilkan keputusan itu sampai tahun 1960 itu masih abu-abu gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Bahkan misalnya ini kalau disebut eksperimen atau istilahnya eksperimen yang paling yang tercatat pertama itu
itu yang dilakukan oleh Leslie namanya ya. Ada dokter ya. Dokter itu namanya Carl Leslie. Itu dia dokter ahli saraf ya, neurolog gitu ya. Itu Leslie itu dokter. Dia dokter dan saintis. Sekali lagi tidak semua dokter itu saintis gitu ya. Pada dasarnya dokter itu bukan saintis, tapi ya ada dokter yang saintis yang memahami. Nah, salah satunya ya ini Carl Leslie ini. Carl Leslie ini dia dokter neurolog ya, neurolog dia itu ahli saraf dan dia itu researcher, peneliti ya, saintis dia. Penasaran dia itu. Ini gimana sih? Mereka tahu lah, dokter-dokter waktu itu juga sudah mulai paham bahwa memori itu ada di otak. Kenapa? Orang kalau stroke itu terus kemudian memorinya hilang, memorinya terganggu. Berarti memori itu ada di otak. Nah, Carl Leslie itu tahun 1920, Carl Leslie ini dia mengadakan eksperimen. Tujuannya apa? Dia itu pengen tahu memori itu disimpan di bagian mana di otak itu ya. Memori. Nah ini penelitian Leslie ini legendaris ini ya, terkenal gitu ya. Dia itu dia itu bereksperimen menggunakan tikus itu ya. Tikus itu. Jadi tikus Leslie ini melakukan eksperimen pada tikus. Pengen tahu ini sebetulnya memori itu disimpan di mana di bagian otak itu. Nah, mereka meneliti tikus gitu. Tikus-tikus itu dirusak sebagian otaknya oleh Leslie ya. Oleh Leslie ini dirusak itu. Dia itu pengen tahu bagian mana dari otak tikus itu kalau dirusak. Tikusnya itu nggak ingat atau memorinya terganggu gitu ya. Memorinya terganggu. Nah, Leslie ini ada yang di bagian otak depan tikus, ada yang belakang tikus, ada yang bagian tengah itu otaknya dirusak. Hanya saja, dimanapun Leslie itu merusak bagian otaknya itu, sedikit bagian otaknya itu, tikus itu terganggu. Itu. Dia tidak bisa lagi mencari yang namanya labirin itu. Tidak bisa ini. Dia bereksperimen dengan tikus itu, dia mencari di mana letak misterius dari yang namanya memori itu. Nah, yang dilakukan itu ya gampangnya Leslie itu melatih tikus itu melalui labirin. Lalu dia mengukur sejauh mana tikus itu tetap bisa melakukan kalau beberapa bagiannya di otak. Nah, ternyata ya tadi itu setiap bagian ada bagian otak tikus itu dirusak oleh Leslie. Tikus itu mengalami kesulitan untuk mengenali labirin yang biasanya sudah dia kenal. Nah, akhirnya ya Leslie itu tidak bisa mendapatkan tempat di mana yang namanya memori itu disimpan di otak. Itu tahun 1920 gitu ya. Nah, jadi ini temuan Leslie itu sehingga Leslie itu beranggapan ingatan tidak disimpan di satu tempat di otak, gitu ya. Itu kesimpulannya Leslie. Lah tapi penelitian Leslie ini ya, ya, sebabnya kenapa itu disalahartikan secara radikal. Itu ya, bahwa tikus itu bisa mengingat dengan baik ketika otaknya tersisa 10% itu. Nah, mulai saat itu ada ini yang menyimpulkan ini bukan dokter gitu ya, bukan dokter, bukan saintis, tapi motivator gitu ya, motivator. Iya. Motivator. Nah, dari penelitian Leslie inilah terus kemudian ada anggapan bahwa padahal Leslie tidak pernah mengatakan bahwa tikus itu mengingat dengan baik ketika otaknya tersisa 10% itu. Itu tidak pernah gitu. Nah, yang mengatakan demikian itu adalah motivator, dan yang pertama kali mengatakan tertulis bahwa manusia kita termasuk kita semua itu hanya menggunakan otak kita 10%, itu ada
ada di bukunya Dale Carnegie itu ya, ada di bukunya, bukan Dale yang menulis itu, di pengantarnya itu yang mengatakan bahwa kita itu menggunakan otak kita itu hanya 10%, dan kalau kita itu melatih dengan ikut motivator, baca bukunya Dale Carnegie itu kita bisa jadi 15%. Ya enggak itu. Ya sebenarnya kita udah pernah membahas bahwa kita itu otak kita ini dia 100% gitu ya, enggak ada itu. Hanya saja ini ini adalah penelitian yang bisa dilakukan, penelitian yang pertama lah itu. Pertama dilakukan ya mengenai orang itu mencari gitu ya, mencoba mencari di mana memori itu Leslie tahun 1920 dia sudah mulai meneliti gitu. Nah terus kemudian ya banyak penelitian setelah itu mengenai otak itu bagaimana. Tapi yang menjadi akhirnya tahu yang meneruskan sebetulnya dia itu pengen tahu juga, pengen ada peneliti tahun 1960 ya, 1960-an gitu ya. Tahun 60-an itu ada peneliti, dia peneliti kalau ini ya, tahun 1954 ya. Tahun 1954 betul ya. Tahun 94 itu ada eksperimen. Sebetulnya ini dua orang ini ya, dua orang itu yang namanya James Old dan Peter Milner gitu ya. Itu tahun 1954 itu dia juga penasaran dan dia melanjutkan penelitiannya si Leslie yang 1920 tadi. Pada dasarnya itu dia mau mencari itu ya, mau mencari memori itu ada di mana itu. Tapi tanpa disengaja penelitian Old dan Milner itu akhirnya menemukan neurotransmitter yang namanya dopamin di dalam otak itu ya. Ini adalah penelitian pertama. Jadi kalau kita itu kapan dopamin itu mulai diidentifikasi di otak kita terus menghasilkan yang namanya kebahagiaan itu. Itu perjalanannya panjang, tidak langsung. Jadi ya meskipun ya Old dan Milner ini mereka mengamati, dia nggak dirusak tikusnya itu, nggak dirusak, justru dipasang kabel kecil itu diarahkan ke tempat tertentu terus kemudian itu dirangsang. Nah itu ternyata tikus-tikus itu kalau kena di bagian yang namanya di bagian tertentu di otaknya itu, pada saat itu dia mengarahkan ke amigdala tikus itu. Di amigdala tikus itu, di NACC-nya itu, nukleus accumbens-nya itu, dia belum tahu itu namanya nukleus accumbens, belum tahu waktu itu. Dia hanya mengarahkan diarahkan di daerah amigdala. Terus kemudian tikus itu diberi rangsangan itu. Wah, dia melihat tikusnya itu gembira gitu. Nah, tapi pada saat tikus itu dikasih pedal itu ya, itu pedalnya itu dipencet terus sama dia itu. Dia bisa merasa gembira dengan mencet pedal supaya otaknya bagian NACC-nya terangsang dan dia bahagia. Dan akhirnya tikus itu mati dalam keadaan bahagia gitu. Karena dia nggak mau makan, bahagia. Gitu. Dia nggak mau makan itu ya. Bahkan disuruh milih makan apa mencet pedal, mencet pedal dia gitu. Dan akhirnya dia tikus-tikus itu mati di pojokan dalam keadaan bahagia. Nah, ini adalah penelitian di paruh abad pertama 20 ya. Leslie itu meneliti memori, Old dan Milner itu dan akhirnya menemukan dopamin. Itu adalah sejarah-sejarah tentang yang namanya neuroscience itu. Nah, neuroscience berkembang terus ya. Nah, bahkan kalau yang namanya pelopor-pelopor neuroscience berikutnya yang mempelajari otak itu terus kemudian mempelajari itu ada yang namanya Joseph Ledoux gitu, terus kemudian ada Richard Davidson gitu ya.
Nah, tahun 95 itu, tahun 1990 akhirnya manusia itu mengenali, kita secara tidak sengaja menemukan yang namanya mirror neuron atau neurotermin itu tahun 95. Sejak saat itulah makinlah kita itu paham. Sejak saat itu kita paham yang namanya emosi itu apa, emosi itu pusatnya di mana, algoritma emosi itu bagaimana. Kita makin lama makin paham ya. Makin lama makin paham. Sejak sekitar tahun 90-an gitu ya, tahun 90 penelitian Joseph Leduc, penelitian Richard Davidson itu. Bahkan Richard Davidson itu tahun 92 sampai diundang oleh yang namanya Dalai Lama. Dalai Lama itu untuk kalian ini kan diundang Dalai Lama itu ya, Richard Davidson itu diundang Dalai Lama dan dikatakan kalian ini kan ngerti caranya kerja otak. Coba deh diteliti itu yang namanya meditasi itu gimana. Itu permintaan Dalai Lama sendiri gitu ya. Yang namanya meditasi itu diteliti oleh Richard Davidson dan kawan-kawan. Dan mereka diteliti gitu ya. Apa sih meditasi itu gitu ya. Tuh, itu adalah awal-awal yang namanya neuroscience. Dia pada saat memasuki abad ke-21, walah makinlah meledak dan kita makin paham cara kerja otak. Itu sejarahnya neuroscience. Yo. Panjang ya, Dok? Ya, Pak? Panjang sejarahnya. Ya, sejarahnya itu ya sepanjang sejarah manusia itu sendiri ya. Bagaimana orang itu mencoba mengartikan perilaku manusia ini apa yang menyebabkan seperti itu ya. Mau filsuf itu kan gitu ya, filsuf itu gitu mulai dari Plato, Aristoteles, kemudian sampai yang namanya Immanuel Kant, Sigmund Freud, muridnya Sigmund Freud itu Carl Gustav Jung gitu ya, semuanya itu ya mencoba menalar gitu ya perilaku manusia itu kenapa kok begitu gitu ya. Itu ya kalau misalkan Freud itu ya nakarnya itu ya pokoknya ya perilaku kita itu dikarenakan ada dikotomi jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin. Kenapa? Jadi gitu ya. Jadi perempuan itu waktu lahir dia itu cemburu karena nggak punya penis gitu. Itu ngarang dia itu gitu, ngarang-ngarangnya itu, ngarang banget itu. Makanya dia kepingin orientasi seksualnya diarahkan ke bapaknya gitu. Itu ngarang-ngarang lah itu yang namanya Mbak Brewo itu. Tapi ya waktu itu tidak ada cara yang lebih bagus dari itu kecuali yang ngarang-ngarang tadi itu mikir terus kemudian logikanya jalannya. Makanya yang namanya logis itu belum tentu rasional gitu. Logis runut tapi ya nggak rasional ya kayak tadi itu misalnya nggak rasional Pak. Kenapa? Ya Sigmund Freud nggak tahu bahwa yang namanya jenis kelamin itu nggak dua gitu. Nah dipikirnya jenis kelamin dan gender itu adalah satu paket gitu, padahal enggak ya. Bahkan yang namanya Sigmund Freud itu mengatakan yang namanya hubungan seks yang sehat itu adalah hubungan seks heteroseksual dan misionari gitu. Jadi doggy style segala itu dianggap nggak sehat gitu ya. Wah ya gimana ya gitu ya itu loh iya itu sejarah dari sejarah neuroscience gitu ya, itu sejarahnya. Nah neuroscience sendiri ya dalam waktu 20 tahun atau 25 tahun terakhir ini neuroscience itu betul-betul berkembang liar gitu ya, liar banget. Makanya tahun 2006 bahkan di majalah Time tahun 2006 itu membahas yang namanya neuropolitik itu tahun 2006 itu ya. Ada di majalah Times waktu itu digambarkan perbedaan gambar PET scan dan MRI fungsional orang yang bagaimana orang itu bersifat liberal, bagaimana yang bersifat konservatif. Itu ada digambar di majalah Time waktu itu tahun 2006 ya. Tahun 2001. Tahun 2001 itu ya, tahun 2001. Itu sudah ada gambarnya itu di majalah Time. Itu yang
yang kemudian orang ya akhirnya Donald Trump juga kebawa, dia menggunakan neuroscience untuk memenangkan pemilunya. Akhirnya neuropolitik itu menyeruak gitu ya. Tapi neuropolitik itu adalah cabang dari yang namanya behavior neuroscience, bagaimana orang itu menentukan preferensi politiknya. Nah, behavior neuroscience apa ada yang lain? Ya ada gitu ya. Misalnya dibutuhkan oleh teman-teman dari dokter kesehatan jiwa, ya itu psikolog gitu. Kalau mereka ingin memahami bagaimana orang berperilaku, ya memahami otak, gitu, bukan memahami yang lain-lain. Gitu ya, Wim? Iya dok. Sama ini dok, sedikit nyambung. Apa? Ini kan aku juga nggak tahu tuh dokter itu belajarnya di mana. Ini cerita ya kan belajar neuroscience di mana gitu maksudnya. Ya belajar neuroscience ya bisa di mana-mana lah Wim gitu ya. Kamu itu mau mempelajari sejarah neuroscience, mau sejarahnya Ryu, kamu tak ketak loh gitu. Soalnya beli biografi dokter Sangel loh. Ya kau nonton nih. Itu kamu itu mempelajari kamu mau pengen tahu sejarah neuroscience apa sejarahnya Ryu? Iya. Sejarahnya Ryu ya mau kan nyambung dok. Itu. Ojo. Kelamaan dari kecil. Ini dok yang tanya nih dok. Apa? Jadi gini dok, bahas antara tadi kan memang neuroscience itu yang berkembang liar dok. Jadi memang banyak sih karena lagi ngetren ya, jadi banyak tuh mengatasnamakan neuroscience gitu. Nah yang jadi pertanyaan, jadi nanti kan istilah sains dan scientist itu seakan-akan kan menjadi dua istilah yang sangat berbeda sekali ketika seorang saintis ternyata menyalahgunakan sainsnya itu sendiri. Apa tidak sesuai kaidah sains ya? Apakah memang sebutan saintis itu memang harus bersifat sains atau gimana sih? Apa saintis memang ya hanya sebelah gelar tanpa ada aturan gitu? Loh ya, sains itu adalah bagaimana kita mempelajari itu apa adanya, itu sains itu. Nggak ada penyalahgunaan sains itu, nggak ada gitu. Kenapa? Karena sains pada saat digunakan itu bukan sains lagi, namanya teknologi. Kalau sains itu ya nggak baik, nggak buruk gitu ya. Sains itu tidak baik, tidak buruk. Misalnya ya. Siapa namanya katakanlah Alfred Nobel. Kamu tahu Alfred Nobel? Itu loh yang ada hadiah Nobel itu adalah karena wasiatnya. Apa yang ditemukan oleh Alfred Nobel? Alfred Nobel itu membuat yang namanya trinitroglycerin. Oh ya, trinitroglycerin ya. Trinitroglycerin, TNG, trinitroglycerin. Atau juga TNT, trinitrotoluena. Jadi dari dia mengekstrak, menemukan yang namanya TNT atau TNG dari diatome gitu ya. Diatome itu lumut kerak gitu ya, bahasa diatome itu ganggang gitu. Dia melihat adanya yang namanya TNT dan TNG gitu ya. Nah, itu adalah Alfred Nobel menemukan ini gitu. Tapi yang berikutnya TNG atau TNT itu bisa digunakan oleh macam-macam. Bisa dipakai sebagai obat jantung. Misalnya ada nitrogliserin itu obat jantung. Tapi nitrogliserin itu juga bisa dipakai bahan peledak loh. Sekarang ini ya terserah mau dipakai apa gitu ya. Nah kalau penemuan TNT itu ya bebas nilai, nggak salah, nggak baik, nggak buruk. Tapi mau dipakai apa ya sama. Contohnya pada saat yang namanya Einstein menemukan persamaan yang legendaris EMC kuadrat gitu ya. Terus kemudian berkembanglah sebagai bagaimana membuat nuklir gitu. Meskipun dia nggak ikut membuat atom Amerika itu, dia nggak ikut gitu ya. Manhattan itu dia nggak ikut. Tapi
Tapi penemuan yang namanya teknologi ilmu tentang nuklir, nah itu ya nggak baik nggak buruk gitu ya. Lah mau dipakai apa? Dipakai reaktor untuk membangkit listrik, ya api. Digawe bom atom, serem gitu ya. Jadi saintis itu tidak ada yang namanya saintis itu menyalahgunakan ilmunya, nggak ada gitu. Misalnya von Braun itu ya, von Braun itu loh yang membuat roket V2 itu. Pada saat Perang Dunia Kedua, dia itu orang Jerman membuat V2. Wah itu nembaki Inggris, nembaki Perancis, wah rusak semua gitu. Tapi pada saat Perang Dunia berakhir, dia direkrut oleh NASA. Bikin apa? Bikin roket yang mau mendarat ke Mars. Akhirnya sampailah jadi roketnya dia yang legendaris adalah Saturn V gitu. Yang mana itu? Itu yang dipakai Apollo 11 itu. Apollo itu menggunakan roket Saturn V buatannya si von Braun itu. Bahkan von Braun itu sudah membuat persamaan bagaimana kalau manusia itu nanti mau terbang ke Mars itu pakai persamaan, dan persamaannya si von Braun itu sampai sekarang dipakai oleh Elon Musk yang mau mendaratkan SpaceX ke Mars itu. Nah, dalam hal ini bagaimana yang namanya si von Braun itu menemukan roket peluru kendali gitu, ya nggak baik nggak buruk, tapi pada saat digunakan untuk ngebom Inggris misalnya, ngebom London ya serem. Tapi kalau mendaratkan manusia di Mars atau di bulan waktu itu ya baik. Nah sekarang apakah von Braun itu menyalahgunakan sains? Ya enggak sih, dia itu kan cuma peneliti gitu ya, yang enggak gitu. Nah yang namanya saintis itu ada ahli sains itu, yang ahli sains itu dia mempelajari sains gitu. Nah kaidah sains itu ya begitu, kalau kamu mengklaim sesuatu ya kamu yang harus membuktikan, jangan orang lain. Itu adalah kaidah sains gitu ya. Jadi kamu aku punya handphone. Mana handphonemu? Ini handphoneku. Nah, itu adalah sains. Tapi kalau aku punya handphone itu, mana handphonemu? Ayo buktikan aku nggak punya handphone. Lah, ini kalah-kawan nih ya sains itu. Itu bukan sains gitu. Misalkan gini, sains kan tidak bisa membuktikan bahwa genderuwo itu tidak ada. Lah saya memang nggak neliti genderuwo, lah lapor neliti genderuwo gitu ya. Ya apa gitu. Sains itu nggak begitu misalkan. Sains itu bekerjanya begini. Kalau kita menemukan sesuatu kok nggak biasanya ini nggak seharusnya deh kayak gini gitu ya. Mesti ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang namanya fenomena. Kalau kita tidak bisa menjelaskan mekanisme sebuah kejadian, itu namanya fenomena gitu. Nah, kita teliti itu, saintis meneliti mekanismenya, kenapa kok begini gitu. Nah, setelah fenomena itu diketahui cara kerjanya, mekanisme kerjanya, namanya bukan fenomena lagi, jadi pengetahuan gitu. Misalnya ribuan tahun orang itu nggak ngerti petir itu apa gitu, kilat dan petir itu apa. Wow, sampai akhirnya ngarang ada Tuhan yang menciptakan petir, namanya Tuhan Zeus gitu ya. Itu nah, petir ngomong petir itu Tuhan Zeus itu ya. Nah, lama-lama setelah kita itu ada fenomena. Kenapa? Kita nggak bisa menjelaskan petir itu apa, kilat itu apa, nggak bisa itu. Meskipun tiap hari kita lihat itu ya, apa itu ya itu. Nah, setelah itu kemudian kita mulai paham, tahu, oh yang namanya petir itu adalah pada saat awan yang bermuatan positif dekat dengan bumi, terus kemudian ada aliran elektron dari bumi itu ya, naik ke atas gitu. Jadi petir itu bukan dari bawah ke atas, ya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas itu. Ya jadi itu ya namanya awan itu ya. Kalau awannya itu bermuatan negatif, ya nggak ada apa-apa, bumi juga negatif gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada awan itu bermuatan positif gitu, elektron dari bumi itu terus naik ke atas itu membuat yang positif tadi itu jadi netral gitu ya. Itu jadi ini elektron dari bumi yang ke atas itu namanya petir gitu ya. Kalau kilat itu
awan positif ketemu awan negatif gitu. Ya, yang dari yang negatif itu elektronnya pindah. Karena yang bisa pindah itu elektron, proton enggak gitu ya. Gitu. Jadi nah, itu sekarang yang namanya kilat dan petir itu bukan fenomena lagi gitu. Kenapa? Itu sudah jadi pengetahuan. Kenapa terjadinya petir, kenapa terjadinya kilat, itu udah tahu gitu. Kalau kamu nggak tahu ya jadi goblok aja kamu gitu ya. Wong itu dari dulu nggak tahu. Kalau sampai sekarang kamu itu nggak tahu petir itu apa, kilat itu apa, ya jadi goblok saja gitu. Tapi ya nggak kabeh kon kudu ngerti itu nggak perlu gitu ya. Nggak apa-apa, orang nggak ngerti bagaimana kilat dan petir terjadi, nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak penting gitu loh ya gitu. Nggak penting dong, nggak penting. Oh iya gitu ya. Tapi kalau yang namanya sains itu, kilat dan petir itu bukan hal yang itu sudah lama kita ketahui, sudah lama sejak abad ke-17 sudah tahu kita gitu ya. Bagaimana petir itu terjadi, kilat itu terjadi. Hanya sekarang kalau sekarang disuruh menjelaskan kenapa petir terjadi, banyak yang nggak tahu sih, banyak yang nggak tahu. Gitu. Sok tahu iya itu. Itu adalah apanya pada saat Zulfikar menghajar apa iblis gitu ya, pedangnya Ali gitu ya. Itu kan ngarang gitu ya, nggak apa-apa lah ngarang-ngarang gitu ya. Itu nah, itu yang namanya. Jadi sains dan teknologi itu dua hal yang berbeda. Sains itu menemukan fenomena menjadi yang namanya mekanismenya. Nah, mekanisme pengetahuan ini mau dipakai apa sebagai teknologi ya terserah gitu. Ya terserah gitu. Tadi itu dinamit itu dibuat ngebom. Tapi dinamit itu sendiri, dinamit ya, bahan peledak dinamit itu bisa dipakai untuk kemaslahatan. Misalnya apa? Kamu kalau di Gresik itu, kamu pernah nggak ke apa namanya? Sekarang nggak di Gresik. Aku dulu itu melihat itu di Gresik itu semen itu kalau apa dulu itu diledakkan. Nah itu kan pakai TNT, sampai pakai TNT. Nah itu bermanfaat itu. Barangnya sama itu. Jadi ini kalau kita ngomong manfaat apa enggak ya, teknologi itu digunakan untuk apa? Tapi sains sendiri itu enggak ada. Sains disalahgunakan nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada. Yang digunakan itu teknologi. Tapi gini misalkan, orang menggunakan peluru kendali nuklir, apakah itu disalahgunakan? Enggak. Ya memang itu untuk pertahanan kok gitu. Ayo gimana? Ayo. Ya misalkan pertahanan, kita mempunyai pertahanan nuklir, apa salah? Enggak lah, enggak salah. Memang gitu kok gitu. Oh, negara-negara lain juga iya gitu. Apakah ini penyalahgunaan? Ya enggak gitu. Jadi ya enggak ada istilah penyalahgunaan sains itu enggak ada. Hanya saja sains itu begitu menjadi teknologi, dia berpotensi bermasalah gitu ya. Bukan salah, bermasalah gitu. Wim, ya Pak Wim. Jadi gini dok, tadi masalah ke saintisnya ya. Jadi kan misalkan ya dia belajar neuroscience gitu kan, ternyata tapi dia malah apa membuat buku tentang bahwa ada klinik dalam otak gitu kan, apakah itu nggak bertentangan dengan neuroscience itu dok? Ya ya jelas ya gini loh, saya otak wahing. Ini ya, kalau sesuatu bertentangan dengan temuan-temuan sains ya sudahlah salah lah gitu. Ya bahwa hasil pikiran kita itu hasil kerja otak, bahwa otak kita itu disusun oleh jaringan, terus kemudian disusun oleh sel, itu kita udah tahu gitu. Nah kalau ada keyakinan yang bertentangan dengan itu, ya keyakinannya salah, gitu aja lah, gampang gitu ya. Tapi malah malah dibuat sebagai argumen untuk menanggap. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya, kamu yakin apa? Misalkan kamu sekarang yakin ibumu masih hidup misalnya itu. Kenapa? Nah, belum ada berita dia meninggal gitu. Kan yakin. Lah kalau pengen tahu, ya dibuktikan gitu. Nah, setelah dibuktikan, oh iya masih hidup, ya bener. Tapi loh, sudah mati. Ya udah, yang tadinya yakin, kamu tahu bahwa keyakinanmu itu salah. Kenapa? Lah buktinya udah berbeda gitu.
Jadi kalau ada keyakinan yang bertentangan dengan temuan-temuan sains, ya keyakinannya salah, kan gampang gitu. Ya, ya. Ya kan, keyakinan salah gitu. Kenapa? Ya. Bukti salah gitu. Tapi statusnya sebagai saintis nggak dok, dihilangkan nggak? Loh, ya. Enggak ya, tetap. Ya, bukan ya. Saintis atau tidak itu tidak ada gelar atau orang yang menentukan dia saintis apa tidak. Perilakunya iyalah saintis. Kalau misalkan dia itu terbelenggu dengan keyakinannya dan mengabaikan fakta-fakta ilmiah, ya bukan saintis sih gitu. Dan tidak semua orang harus jadi saintis, nggak perlu gitu. Nggak perlu, hanya orang yang perlu jadi saintis itu. Iya dok, soalnya susah dok ya. Dan rumit. Itu kembali ke pertanyaan neuroscience dok. Ada yang tanya gitu. Aduh. Mana tadi? Ya ini dok, ya mungkin kemarin jadi singgung Dok Des ya dalam pertanyaan Des bertanya itu. Ini ada pertanyaan tuh, apakah neuroscience bisa memodifikasi memori? Bisa. Completely bisa gitu. Itu bisa banget gitu. Bisa banget gitu. Kalau memori, karena gini ya, yang namanya banyak yang sudah kita ketahui bagaimana kita menyimpan memori gitu ya. Ada yang namanya memori itu. Algoritma memori kita udah tahu. Algoritma emosi juga kita udah paham. Yang kita belum paham sepenuhnya itu adalah algoritma kesadaran. Asal kita tahu algoritmanya aja, kita itu bisa memanipulasi gitu ya. Gitu ya itu. Nah, memori itu dihilangkan, dibelokkan juga bisa. Ya, tapi itu lewat operasi apa lewat apa terapi itu apa lewat dengan obat bisa. Dengan obat. Oh, ada obatnya juga. Ada obatnya. Obat yang membuat kamu lupa kalau punya utang gitu, itu kan. Enak kan? Enak dok, enak. Kan ada doanya orang supaya lupa utang gitu. Ada doa, kamu diajar nggak doa supaya kamu lupa utang gitu. Enggak dok, enggak lupa. Doa untuk apa? Membayar hutang kan ya. Hutangnya lunas. Tapi hutangnya lunas. Tapi sampai sekarang ya doanya itu bukan hutang lunas, doanya itu supaya tidak dikejar-kejar perasaan punya hutang. Artinya doanya itu supaya kamu lupa hutang gitu. Aduh ya dok ya. Ini dok berarti bisa ya dok ya, bisa dipengaruhi memori ya, dimanipulasi ya. Okay. Terus ini apa lanjutannya? Ini dok ada yang tanya, ini sebagai sesama pengidap depresi, apakah clonazepam obat yang tepat untuk menurunkan kerja neurotransmitter dok? Itu clonazepam itu kalau misalnya kalau penderita depresi minum apapun obatnya, kalau merasa nyaman nggak apa-apa diteruskan. Tapi sebetulnya setiap orang itu berbeda-beda gitu. Obat-obatan memang sangat bermanfaat untuk saya. Kalau pas depresi berat itu saya memilih obat-obat yang tentu saja yang cocok dengan saya. Belum tentu cocok dengan orang lain gitu ya. Makanya obat-obat antidepresi itu antidepresan itu meskipun sama yang namanya meningkatkan atau mengurangi serotonin uptake gitu. Itu berbeda-beda setiap orang. Nah, karena berbeda-beda ya biasanya dengan trial itu obat mana yang paling bisa menimbulkan rasa nyaman. Tapi kalau clonazepam misalnya ya, terus kemudian diminum merasa nyaman, ya udah diminum aja nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Terus lagi ya, ada yang tanya dok, kalau dulunya nakal, sekarang baik, itu ada penjelasannya nggak dok? Nakalnya itu apa, baiknya itu apa gitu. Nggak tahu.
Iya kan? Gini. Orang seringkali dianggap nakal dan jahat itu berbeda loh gitu ya. Misalnya gini, kamu minum minuman keras itu. Siapa yang kamu rugikan? Nggak ada gitu. Tapi kalau kamu mencuri, kamu membunuh, ya itu kriminal gitu. Ya, nakal dan jahat itu dua hal yang berbeda gitu. Nakal dan jahat itu dua hal yang berbeda. Kamu main judi misalnya itu. Siapa yang kamu rugikan? Nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada. Kamu minum minuman keras, kamu dianggap tidak bermoral oleh ukuran-ukuran moral tertentu gitu. Tetapi kalau kamu membunuh, merampok, mencuri, lah itu jahat itu. Ya. Hanya saja yang terjadi itu adalah kamu dulu nuakal dugal ya. Wah, dugem tiap hari. Wah, petakilan gitu. Begitu kamu umur 40-an kamu menjadi kalem gitu ya. Ya, itu sih karena testosteronmu turun aja gitu ya. Tapi kalau orang jahat ya jahat aja. Nggak ada kok orang jahat terus dinasihati jadi baik itu nggak ada itu. Nggak ada. Lu itu dulu sebelum jadi mualaf dia preman. Iya dulu preman pasar. Setelah mualaf preman masjid sama-sama premannya gitu. Masih gitu. Ada itu. Dulu dia penjahat. Preman ya. Sekarang ya preman sama. Lihat aja kalau ngomong masih preman gitu. Tapi kalau misalnya ya dugal gitu ya, nuakal, dugal lah ya, nakal terus. Wah, trek-trekan tiap hari, kayak aku biyen ya. Tapi aku trek-trekan tak leren itu ya setelah aku kuliah gitu ya. Sekarang trek-trekan mana. Ya. Tapi ya yang namanya nakal terus kemudian menjadi terus di rumah gitu ya. Ya itu ya bisa karena perubahan hormonal itu bisa. Oh gitu. Lagi kurang 5 menit loh. Hati-hati. Alah. 10 menit. Ya, temenan ya, 10 menit ya. Oke. Iya, lagi 51 ini kok. Lah ya 51. Mau kon iku mulai 57 tak delok gitu. Kon mau tak delok iku 1957 kon wis on air. Iya dong. Saya dong, sabar dong. Apa temu lali terus hari ini. Lagi. Yo ini terakhir dong. Kenapa sih otak rasional selalu menuruti otak emosional? Bukan gitu. Otak rasional kita itu lebih sering dibajak oleh emosi. Kenapa? Loh ya, itu untuk kehidupan kita gitu. Kalau rasionalnya, misalnya rasionalnya belum tentu yang namanya semak-semak bergerak-gerak itu harimau, belum tentu predator. Tapi karena ratusan ribu tahun otak kita itu dibajak oleh emosional, itu yang menyelamatkan kita, maka yang namanya rasionalitas kita itu sering dibajak oleh emosi. Hanya saja pada saat sekarang ini ya, sekarang bahwa yang namanya pengetahuan itu bisa lebih menyelamatkan kita ketimbang pilihan emosional gitu. Nah, itu yang namanya rasionalitas itu harus dilatih. Emosi kita itu harus dilatih supaya tidak sering-sering dibajak oleh rasionalitas kita itu supaya dilatih supaya tidak sering-sering dibajak oleh emosi. Gimana caranya itu gitu? Caranya adalah bagaimana kita meningkatkan kerjasama antar manusia itu ya, dan meningkatkan yang namanya rasa rasionalitas itu ya. Pikiran rasionalitas itu harus diutamakan gitu ya. Jadi ya anakmu jangan dikandani gitu. Jangan dikasih tahu tidak ada yang tidak mungkin nak gitu. Jangan dikasih tahu gitu, itu nggak rasional anakmu nanti kajinya gitu ya. Nah, hal-hal yang bersifat logis rasional itu harus dikedepankan. Supaya apa? Supaya rasional kita tidak gampang dibajak oleh emosional. Dan emosional itu terlalu sering membajak rasionalitas. Itu caranya ya. Oh, gitu.
Nah, terus ini dok, melatih melatih otot itu ada pengaruhnya pada otak. Lo ya ada lah, itu. Ya pasti ada itu. Melatih ototmu gede, kok otakmu jadi kemaki, kok kemalan, kok sok ganteng. Itu kan itu biar tentu itu berpengaruh gitu ya. Kon latihan otot, PD malian, gawe kaos ketat, gitu kan otakmu itu mempengaruhi. Jadi ya segala hal yang kita lakukan itu berpengaruh pada otak kita gitu. Won latihan tenaga dalam, wah koyok ya Allah petiti itu ya otak kita terpengaruh oleh perilaku kita sehari-hari. Mas Ben, gua minggu ngarep dilanjutkan. Ya, dok. Ya, makasih dok. Terima kasih untuk malam hari ini. Ya, oke. Ya, makasih untuk semuanya yang telah menonton. Lagi.